Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi dari Bapema Cakrawala. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak sekali kejadian-kejadian tindak kenakalan remaja, mulai dari perbuatan yang negatif atau penyimpangan yang banyak sekali dilakukan oleh kalangan remaja. Kenakalan remaja pada saat ini, seperti yang banyak diberitakan di media sosial, sudah melewati batas yang sewajarnya. Remaja sekarang sudah mengenal tawuran, seks bebas, bullying, mabok-mabokan, dan kenakalan-kenakalan lainnya. Tak heran, pada saat ini banyak sekali remaja yang melakukan tindakan-tindakan kriminal sehingga ia berurusan dengan hukum. Seperti yang kita ketahui, masa remaja ialah peralihan antara masa anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, remaja harus menyesuaikan dirinya terhadap hal-hal baru di luar lingkungan keluarganya. Mulai dari kuatnya lingkungan pertemanan dan interaksi-interaksi sosial mereka. Masa remaja seringkali dikenal sebagai masa pemberontakan. Pada masa-masa ini, remaja seringkali menampilkan gejolak emosinya, mulai dari menarik diri dari lingkungan keluarganya atau memiliki banyak masalah berupa di rumah, sekolah, lingkungan pertemanannya. Seperti halnya kasus yang sempat viral di awal tahun ini, yaitu kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, anak mantan pegawai pajak. Selama tahun 2022, terdapat 323 kasus kenakalan remaja di Jakarta. Maraknya kasus-kasus ini seringkali membuat masyarakat sekitar menjadi resah. Beberapa data yang telah kami ambil yaitu Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 2017 dan dilakukan per 5 tahun sekali mengungkapkan sekitar 2% remaja wanita usia 15-24 tahun dan 8% remaja pria usia yang sama mengaku telah melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan 11% diantaranya mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Selanjutnya, selain seks bebas, contoh kenakalan remaja juga bisa berbentuk dengan penggunaan narkoba. Berdasarkan data dari Kominfo pada tahun 2021, menjelaskan bahwa penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda berusia 15-35 tahun dengan persentase sebanyak 82,4% berstatus sebagai pemakai, sedangkan 47,1% berperan sebagai pengedar dan 31,4% sebagai kurir. Kemudian, kasus yang paling sering ditemui di dalam kenakalan remaja adalah bullying. Data hasil riset Program for International Study and Assessment 2018 menunjukkan murid yang mengaku pernah mengalami perundungan atau bullying di Indonesia sebanyak 41,1%. Angka murid ini jauh di atas rata-rata yang hanya sebesar 22,7%. Selain itu, Indonesia berada di posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak murid mengalami perundungan. Di lingkungan saya, mungkin saya agak melihat ada masih pemabuk, mahasiswa ataupun perokok, serta mungkin ada juga bandar judi online. Ia sangat mengkhawatirkan sekali. Terlebih kenakalan remaja ini kan, kalau remaja seharusnya menjadi agen perubahan, tetapi kenakalan remaja justru mengakibatkan remaja menjadi tidak punya semangat dan tidak bisa membawa perubahan untuk bangsa. Mungkin ya dampak-dampaknya bukan ke diri sendiri aja sih, ke orang lain juga. Cara untuk masyarakatnya itu kurang bagus, jadinya merendahkan dirinya sendiri dan dia jadi juga tidak baik di masyarakat itu, di mata masyarakat. Seharusnya bisa menjaga sikap dan berperilaku yang baik. Nah, adapun penyebab masalah kenakalan remaja ini diakibatkan dari berbagai macam persoalan. Bisa akibat dari salah orang tua di dalam cara mendidik, atau juga dapat dikarenakan tidak tepatnya memilih lingkungan pergaulan. Banyak kasus yang terjadi kepada anak yang dianggap sebagai kelalaian orang tua dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan anaknya di luar rumah. Padahal pada usia remaja merupakan usia perkembangan yang seharusnya mendapatkan binaan dan arahan, terutama bagi mereka yang telah terjerat kasus hukum agar mereka tidak mengalami trauma dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dari kesimpulan di atas, berikut ini beberapa cara yang tepat untuk mengatasi kenakalan remaja. Yang pertama, bagi remaja diharapkan dapat memilih dan memilah lingkungan pertemanannya sehingga lingkungan pertemanannya dapat memberikan pengaruh positif pada kehidupan.
Selain itu, remaja harus mampu membentengi diri untuk tidak mudah terpengaruh dengan keadaan lingkungan yang bisa menjerumuskannya. Yang kedua, bagi keluarga diharapkan dapat selalu menjadi tempat pertama yang dijadikan tempat cerita dan berkeluh kesah bagi remaja yang mengalami masa-masa kebingungan. Ketika keluarga menjadi tempat pertama yang didatangi remaja untuk bercerita dan berkeluh kesah, maka keluarga juga dapat mengontrol apa yang dilakukan remaja di luar rumah serta mengetahui lingkungan pertemanan remaja. Yang ketiga, bagi institusi pendidikan. Institusi pendidikan seharusnya juga menjadi sebuah lembaga perubahan yang bekerja sama dengan keluarga untuk membentuk remaja menjadi individu yang lebih baik melalui aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Dan yang terakhir, bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak memberikan julukan kepada seseorang karena julukan yang diberikan bisa jadi melekat pada individu dan menjadi sebuah identitas bagi individu. Hal ini bisa menyebabkan keinginan remaja untuk menjadi lebih baik memudar karena mendapatkan julukan yang kurang baik dari masyarakat. Kenakalan remaja bukan merupakan kejadian yang terjadi secara alami. Banyak faktor yang mempengaruhi perbuatan ini terjadi. Dan akibat yang terjadi karena kenakalan remaja bisa berdampak pada remaja itu sendiri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Dan cara yang harus dilakukan untuk mengurangi adanya kenakalan remaja ini ialah dengan cara pencegahan, pemeliharaan, dan peningkatan perilaku-perilaku yang baik dari remaja itu sendiri.